everything lebih gila lagi gitu loh. Jadi ke depan mungkin kalau kita bicara teknologi, dulu kita bisa enjoy something trend or market behavior selama 25 tahun, terus turun jadi 10 tahun, terus jadi 5 tahun because of teknologi. Ya kan sekarang mungkin nanti trennya setiap tahun ganti gitu loh. Kalau dulu kita bisa bank minta forecast 10 tahun, sekarang bullshit lah forecast 10 tahun gitu ya kan. Anything can happen next year gitu. Ya kan. Jadi memang itu yang mentalnya seluruh karyawannya kita, mentalnya kita, dan struktur perusahaannya itu memang harus lebih siap akan itu. We have to welcome change karena especially nanti dengan teknologi. Apa yang kita lakukan adalah ya kita banyak berbenah tadi. Supaya apa? Kalau kita gendut perusahaannya dengan kebijakan, dengan birokrasi, dengan karyawan and everything semuanya kayak gitu. Bayangin kalau orang gendut, itu kan geraknya susah nih. Ya kan, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita merampingkan. Jadi kita memang kurus, fit, dan kalau ada apa-apa jadi geraknya cepat. Jadi analoginya ya sama lah kayak gitu. Perusahaan juga harus kayak gitu sekarang. Salah satu faktornya adalah ya digital transformation. Itu kuncinya. Jadi saya lagi belajar banyak tentang digital transformation. Ulang tahun ke Dafam 7 kemarin, 3 tahun yang lalu, sekarang umurnya 10 tahun, itu kita tagline-nya adalah digital, tujuannya itu jadi T, transformation, Om Bayu. 3 tahun tapi kita nggak ngelakuin apa-apa itu. Kita sibuk dengan business development, tapi kita tidak nyentuh digital transformation. 6 bulan ini kita very heavy on digital transformation. Saya baru banyak belajar, ternyata gila banget lah. How can we compete with a lot of startup these days yang memang mereka mengacu ke teknologi juga kayak gitu. Saya baru belajar salah satu contohnya misalnya cloud computing ya, computing services. Yang saya tahu dulu cloud itu cuma buat hanya storage di cloud aja, di storage system aja. Ternyata enggak juga. Cloud computing services can do a lot of things kayak gitu. Contoh misalnya McDonald di-compare dengan Dafam yang sekarang ya, yang saya memanage 35 hotel, terus outlet F&B ada sekitar 30-an juga, dan other businesses saya manage kurang lebih 70 perusahaan. Nah, McDonald itu tuh memanage ribuan outlet. Dan mereka satu hari itu nge-serve 64 juta customer, setiap detik mereka nge-serve 8.000 transaksi setiap detik. Dan di detik itu juga mereka, karena semua POS-nya, point of sale-nya, kasirnya, semua itu nyambung semua ke cloud, dan itu langsung bisa diproses, gitu, langsung bisa diproses. Itu mereka di detik itu juga mereka tahu mereka jualan kopi berapa, mereka jualan burger berapa, promo yang ini efektif atau enggak, dan itu nyambung juga, hasilnya itu lambung juga live kepada logistik dan juga supplier semua kayak gitu loh. Jadi di hari itu mereka tahu ayam penjualannya berapa, nasi berapa, dan kebutuhannya, part stoknya itu langsung live. Tak pikir-pikir lah, nek saya itu mau nyari saya jualan kopi setahun berapa wae, yo angel juga kayak gitu ya, bisa. Tapi kan harus butuh sehari, butuh 2 hari untuk ngumpulin datanya semua, nih gitu kan. Nah, artinya kita sama perusahaan-perusahaan yang seperti kayak gitu, we are always one day too late, 1 month too late, 1 year too late, kadang forever too late kayak gitu loh. Ya kan? Kita misalnya contoh kumparan.com deh, itu kan perusahaan media yang baru. They are supported by AWS lah, Amazon Web Services gitu. Mereka tahu kalau kebetulan online juga. Mereka tahu kalau berita politik itu dibaca sama berapa orang langsung. Iya kan, mereka tahu disebarkan di sosial media platform mana aja. Mereka tahu profil pembacanya berapa aja, di Jawa Tengah berapa, secara demografik, secara geografik mereka tahu semua nih, ya kan. Jadi kalau misalnya tagnya politik itu dibaca sama berapa orang, tagnya entertainment dibaca sama apa, demografiknya berapa. Jadi mereka itu very effective in doing that kayak gitu. Jadi kalau mereka mau ngembangin pembaca misalnya, viewers, readers gitu, mereka tuh bisa sangat efektif menentukan marketing strategi. Contoh misalnya, ternyata yang baca sekarang 30 juta. Mereka mau ningkatin jadi 50 juta. Tapi kalau kita kan berarti kan asal-asalan iklan aja kan, Om Bayu kan.
Tapi kalau mereka itu udah tahu nih, oke, 30 juta yang baca di mana? Oh, di Jawa Tengah aja yang baca itu sudah 20 juta, padahal populasinya udah 35 juta. Demografiknya readernya di bawah umur 30 semua. Oke. Ini yang menarik. Oke. Berarti kalau misalnya mau gedein viewer readers, berarti kok Kalimantan kok yang baca kok baru cuma 10.000 ya. Kalau mereka ngebom marketing di Jawa Tengah kan percuma buang-buang duit karena mereka tahu itu. Mereka bisa langsung Kalimantan targetnya dari 10.000 menjadi 1 juta viewer. Caranya bagaimana? Ya udah mereka untuk pakai sponsor ad Instagram, ad Facebook, ad yang ada di Kalimantan, demografiknya bisa langsung dituju, geografiknya dituju. Kadang mereka sampai ke offline, pasang billboard untuk baca kumparan dan lain-lainnya semua gitu. Jadi mereka benar-benar sangat tahu dan very efektif gitu. Terjadi enggak 10 dari yang 30 juta sampai 50 juta? Ya terjadi karena apa? Mereka jitu langkah-langkahnya mereka jitu. Dan itu banyak lagi story lalali.com dan lain-lain semua kayak gitu. Jadi saya ini lagi buat sebuah program juga dari podcast sama dari Hermawan Kartajaya juga, Makpes ini juga kayak gitu. Sama video-video di YouTube. Saya lagi ngumpulin terus saya ngompil dan saya buatin saya bayarin buat karyawan-karyawan ya toh murah Hermawan Kartajaya itu cuma 30.000 satu itu saya bayarin semua karyawan kayak gitu. Hey guys, seluruh karyawan tak kasih program ya, tak kasih jadwal ya. Kamu minggu ini kamu belajar ini, minggu ini belajar ini, minggu ini belajar ini, minggu ini belajar ini, semuanya dari online semua kayak gitu. Saya bukain account satu-satu. Gunanya buat apa? I want them to see, Astra tuh lagi ngapain sih? McDonald tuh lagi ngapain sih? Adaro lagi ngapain sih? Every big companies, Microsoft lagi ngapain, Tesla lagi ngapain, semuanya gitu lagi ngapain, supaya ya mereka ngerti gitu, enggak cuma yang biasa Davam lakuin ya kayak gini aja. Lah saya ingin mereka tuh paham what is everybody else is doing, apa yang dan apa yang bisa diaplikasikan di perusahaan kita. Kalau enggak kayak gitu, waduh. Tapi itu yang memang menjadi PR. Karena itu loh, di Indonesia itu saya belajar how to make my company public, Pak, itu dari YouTube, Pak. Dari Google. Really? Iya, saya belajar capital market itu mostly basicnya dasarnya dari internet. Kemudian memang saya banyak advisor. Jadi dari 15 tahun tuh saya hidupnya itu advisor ini. Saya selalu punya advisors. Even sampai sekarang pun advisor. Biarpun advisornya ganti-ganti ya, karena every advisor itu punya karakter masing-masing dan punya, mereka khusus untuk SD, kita harus naik kelas SMP, SMA, kuliah, dan lain-lain semua gitu. Nah, orang Indonesia itu inisiatifnya untuk self-learning, belajar sendiri, because the knowledge is there. Cuma orang Indonesia inisiatifnya untuk belajar sendiri itu yang paling susah. Yang paling susah, even di karyawan saya di HIPMI juga untuk orang supaya kayak gitu, ya kuotanya mending dihabiskan buat ya scrolling aja gitu loh di sosial media, tapi untuk belajar kayak gitu susah banget. Memang kuncinya buat teman-teman nanti adalah apa? Memang konten-konten yang isinya bahasa Indonesia itu memang tidak banyak yang istilahnya yang bahas tentang hal-hal yang advance lah kayak gitu. Kalau bahasa Inggris banyak banget. Jadi memang kuncinya tuh adalah ya kalau bisa everybody can speak English kayak gitu. Jadi mereka tuh belajarnya secara belajar sendiri di internet itu jadi jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Gitu, Om Bayu sama Mas Bayu. Bang Billy, saya ingin nanya sedikit tadi. Tadi kan Bang Billy sempat menyinggung tentang teknologi yang cloud computing lah dan sebagainya. Ya. Gimana dengan Davam, Bang, ke depan? Karena kan kita melihat tentu bukan hanya Davam Group aja yang melihat istilahnya ada opportunity di disrupsi teknologi di hospitality tentunya. Kalau Davam sendiri kan melihat ini seperti apa? Bukan hanya seperti apa ya? Kebanyakan kalau sekarang kan lebih ke digital marketing kan, Bang.
istilahnya Ya. perang-perang harga antara hotel satu sama lainnya, seperti itu. Bagaimana dengan Dafam? Tak kira sih gini lah, kalau kita bicara perang harga, competition di market kayak gitu, itu pasti terjadi lah kayak gitu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah ya sekarang beres-beres internalnya dulu. Digital marketing, of course, itu kita juga belum maksimal juga. Kita lagi benahi lebih ke digital business process dulu. Yang tadinya 10 langkah untuk minta duit ke holding dengan paper yang segini tebel, signature pindah-pindah terus, dan itu seluruh Indonesia kayak gitu. Sekarang kita paperless, contohnya seperti kayak gitu. Kita lagi buat analytical tools lah, artinya kita bisa tahu bahwa hari itu kita jualan kopi berapa dan consolidate ke semua unit kayak gitu, sehingga apa, nanti kita untuk sourcing-nya, untuk purchasing-nya, semua kayak gitu kita bisa lebih efisien lagi lah kayak gitu. Analytical tools, a lot of things secara demo, dan juga robotik, orang yang datang kita sudah langsung tahu ini orang ini udah datang ke hotel kita berapa kali, 17 kali, terus nanti otomatis langsung WA, welcome to let's say Dafam Hotels, yang ke-17 kali, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita bantu untuk ini dan itu. Yang pertama kali kita juga tahu, jadi customer relationship, management, a lot lah, banyak banget di situ. Bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih direct lagi ke konsumen, banyak lah. Tapi mungkin jawaban dari pertanyaan tadi, Dafam apa nih yang lakuin? Ke depan itu adalah kita tidak mau lagi jualan hotel. Kita tidak mau lagi jualan kamar, kita tidak mau lagi jualan meeting room. Saya tidak membolehkan itu. Saya tidak mau lagi jualan properti rumah, dan tidak membolehkan itu. Saya tidak mau lagi jualan ruang karaoke misalnya, atau apa-apa. Saya tidak membolehkan itu. Everything yang kita jual itu adalah experience. Itu yang kalau misalnya bicara, nah experience-nya yang kemana? Karena sekarang marketnya kita, karena kita di bisnis hotel lah, corporate market, government market, itu 80% menguasai marketnya kita. Kita mau tap ke millennial market, ya kan, ke centennial market. Mungkin bertahap ya akan ke situ. Karena populasi ke depan yang itu semua, dan itu salah satu market yang akan kita tap segera. Caranya bagaimana? Ya ke depan kalau kita mau, contoh begini, meeting room-nya kita kan biasa kan mungkin U-shape, classroom shape, theater shape, ini dan itu. Kalau dulu ngerenovasi meeting room, ya pokoknya supaya desainnya bagus, new, orang datang fresh, it's new, kayak gitu kan. Nah kalau sekarang nggak boleh. Kalau misalnya mau renovasi meeting room, mau renovasi kamar, first we have to ask tujuanmu ke siapa? Oke, market bersama. Oke, kita milenial, centennial. Experience apa yang kamu akan berikan di situ ke mereka? Nah, itu akan menjadi dasar of everything. Kalau kita bicara rumah, jangan jual rumah, tapi jual adalah ya experience apa yang kamu akan jual supaya orang itu mau tinggal di situ tuh. Mungkin ya TV-nya gede, internet, terus secara tataan layout-nya kayak gitu lebih familiar lah. Kalau meeting room mungkin pakainya model sistem amphitheater, mungkin lesehan, pakai beanbag dan lain-lain semuanya kayak gitu. Mungkin sekarang temboknya polos aja kayak gitu, tapi dengan mood lighting, kemudian kasih TV yang besar supaya mereka bisa video conference call dengan 20 di sana kayak gitu. Jadi ya ke depan itu yang saya nggak boleh jualan kayak produk aja gitu, nggak boleh gitu. Lebih customized berarti ya Mas Bang? Yes, personalization, customization, that's the game lah untuk ke depan gitu. So game changer banget. Ya di COVID is a game changer memang. Wah. Oke, Bayu, hari ini kita dijamu Dafam dengan hidangan yang luar biasa banyak, luar biasa mewah, ya. Benar, Pak. Sampai piring saya tidak muat untuk mengambil makanan yang disajikan oleh Dafam lewat Pak Willy ini, ya. Benar-benar jamuan siang yang sangat mewah karena menunya luar biasa, ya. Menu mentalitas, menu tentang kehidupan, menu tentang leadership, ya, menu tentang marketing, menu tentang
revolusi teknologi informasi, ya, dan banyak lagi sampai saya lupa mengingatnya satu persatu menu-menunya, ya. Pak Billy, Anda luar biasa sekali. Terima Saya kasih. perlu Sama-sama. angkat topi ke Anda. Ya, sayangnya saya nggak pakai topi. Kalau seandainya saya bawa topi, saya angkat topi ke Anda. Ya, jadi sebelum acara ini disudahi, saya minta Mas Willy memberikan semacam quotes ke rekan-rekan muda yang saat ini baru bingung juga menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Tadi kan dikatakan, udah jangan ngomel aja, tapi lakukan yang terbaik. Nah, rincinya seperti apa untuk menutup acara Menyambung ini? dari pertanyaan Pak Billy, Pak, ini sekaligus buat Bang Billy. Bang Billy lebih setuju, kan ada sebuah buku yang judulnya Blue Ocean Strategy. Ya. Lebih setuju, tapi ada juga yang berpendapat bahwa lebih baik Red Ocean Strategy. Karena Blue Ocean Strategy ini kita mencari pasar yang menciptakan pasar yang baru, tapi tidak ada experience yang bisa kita tahu bahwa atau tolak ukur lah, katakanlah begitu, tolak ukur bahwa itu akan berhasil. Sedangkan kalau di pasar yang katakanlah laut yang merah sudah ada tolak ukurnya dan bahkan kita bisa lebih gali lebih dalam seperti itu. Kalau dari pandangan Bang Billy sendiri nanti menyambung dari pertanyaan. Oke. Mungkin Mas Bayu dulu ya. Mas Bayu dulu. Oke. Kita bicara Red Ocean, Blue Ocean, tak kira almost everything apa yang kita pikirkan di era sekarang itu sudah terpikirkan juga sama banyak orang lain aja gitu. Udah terpikirkan lah apapun lah kayak gitu. Saya pun tidak merasa saya orang jenius ya kan, tapi saya lebih merasa saya itu ya lebih ulet aja kayak gitu ya kan. Dan konsepnya adalah kayak gini, contoh misalnya, kadang Red Ocean, Blue Ocean itu kan tidak hanya sekedar produknya aja nih kayak gitu, tapi secara geographical kayak gitu kan juga bisa kayak gitu. Contoh misalnya yang saya lakukan, kenapa banyak kita hotel-hotel lifestyle entertainment kita gitu, di awal itu kita strateginya memang saya nggak mau masuk yang kota-kota yang besar-besar number one city kayak gitu, saya nggak mau masuk kayak gitu loh. Karena apa? Karena ya di situ ya sikat-sikatan semua, sikut-sikutan, satu akuarium ikannya sudah banyak gitu loh. It's hard untuk menonjol, ya kan. Nah, kadang makanya kenapa saya masuk ke Pekalongan, itu hotel pertama yang bagus di Pekalongan, ke Cilacap, kemudian ke kota-kota seperti di Linggau, di pinggiran Jogja, kemudian di di kota-kota kecil, di Kebumen, di Wonosobo kayak gitu. Karena ya banyak faktor ya, karena banyak proyek di sana dan lain-lain belum ada itunya. Tapi saya suka main di second and third tier cities. Karena di situ kita bisa jadi kita bisa jadi istilahnya ya level of competitive-nya kita bisa lebih tinggi lah gitu. Dengan resources yang kita, namanya kita, itu lebih enak lah. Untuk menguasai kota itu jadi lebih gampang lah, bahasanya seperti kayak gitu. Jadi lebih suka di situ, dan itu biasanya kita punya 3, 4, sampai 4 tahun, 5 tahun kayak gitu, kita bisa nongkrong-nongkrong di situ enak gitu. Jadi kadang Red Ocean, Blue Ocean gitu, kalau kita melihat, kalau kita mungkin hidup di Jepang, hidup di Singapura, hidup di London, itu kita susah lah kayak gitu. Tapi kita hidup di Indonesia loh. Kasarannya begini, what is happening di Amerika, di London, will soon be happening di katakanlah kota-kota di Asia lah gitu. Apa yang terjadi di Asia, Singapura, will soon be happening in Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta will soon be happening in Semarang. Apa yang terjadi di Semarang will soon be happening in kota-kota kecil lah, yang di kota kabupaten ini dan itu semuanya. Jadi kalau kita itu, wawasan kita itu cukup luas, ya nggak usah Windows of the world kan sekarang ada di depan, di mobile kita gitu, kita nggak harus ke sana juga kan. Wah ini konsep ini menarik ya, konsep ini menarik ya, dan diterapkan, ditiru, dan di mungkin kota-kota, wah ini kalau menarik ya di sini ya, di kota-kota yang memang kalau di Jakarta mungkin terlalu crowded, dan entry barrier-nya kan di sana banyak orang kaya, orang yang pinter-pinter juga, begitu ramai, disikat sebelahnya,
itu bisa lah gitu. Tapi kalau di kota-kota kecil, we are blessed gitu loh. Nggak gampang juga gitu dengan resource-nya. Tapi istilahnya kita pandai melihat, nggak usah membuat sebuah tren, tapi kita pandai melihat aja terus pinter menerapkan di mana nih yang cocok, di mana nih oh kalau ini belum cocok, ya udah berarti kita nggak usah niru 100%, ditiru 50%-nya aja, buka di sini. Oh ini cuma ditiru konsepnya aja 30%, oke buka di sini, ini cocok nih, kita tahu marketnya, kita ambil konsep dari itu, kita masukin ke situ. Jadi itu blessing-nya untuk tinggal di Indonesia lah, gitu loh. Jadi harusnya sih enggak gampang juga. Maksudnya enggak susah juga gitu loh. Harusnya relatively gampang kalau kita bicara opportunity, a lot of opportunities lah. Artinya ya textbook Blue Ocean, Red Ocean bisa diterjemahkan kurang lebihnya dari perspektif itulah, Mas Bayu. Gitu. Nah, kemudian mungkin untuk yang Om Bayu, artinya gini, kalau mungkin saya boleh menyimpulkan perjalanannya mungkin karir di bisnis saya, banyak bisnis yang saya mulai, banyak hal lah yang saya mulai, yang kalau saya ditanya kalau tahu resikonya Anda tetap jalan enggak? Dan jawabannya ya pasti enggak jalan kayak gitu loh. Kalau saya tahu istilahnya mau buka hotel dengan full 100% utang, dengan katanya partner saya dia nanti yang bayar utang, terus akhirnya juga cicilan 800 juta, misalnya 400 juta, 400 saya harus cari bisnis lain lagi untuk nutup itu kayak gitu. Kalau saya tahu resikonya itu everything upfront gitu, apakah saya mau melakukan? Ya tidak, ya kan? Apakah Anda menyesal juga kayak gitu? Apakah saya menyesal juga? Ya enggak juga. Kalau itu jadi lagi, would you still be apakah itu keputusan yang akan Anda buat lagi kayak gitu? Ya iya juga. Jadi mungkin di dalam dunia bisnis kayak gitu, ya apalagi dunia entrepreneurship kayak gitu, at the end of the day, of course pengalaman, skill, teknik itu penting lah gitu. Tapi at the end of the day ya memang ya mental itu menjadi mungkin hal yang nomor satu kali ya untuk di dunia entrepreneurship. Ya mental itu, artinya mental untuk ya berani memulai, menyelesaikan apa yang sudah dimulai, kemudian ya yang tadi Mas Bayu sampaikan kayak gitu, it's an endurance game ya, karena business is an endurance game. Bukan hit and run, bukan sehari ya, it's an endurance game, it's sometimes it lasts for 10 years, it lasts for 20 years, 30 years, ya it's an endurance game kayak gitu, karena memang sukses itu kan bukan ya hasilnya kayak gitu loh, tapi sukses itu ya perjalanannya. Sukses itu kan kadang kita jatuh bangun 1000 kali kayak gitu. Jadi orang yang sukses, orang yang punya, orang yang hebat kayak gitu, ya itu namanya sukses kayak gitu. Tapi sebenarnya sukses itu apa ya? Perjalanan 30 tahunnya dan jatuh bangunnya, dan kita bisa melewati itu day by day. Nah, itu yang namanya sukses kayak gitu kan. Jadi sukses itu bukanlah sebuah hasil, tapi ya sebuah perjalanannya. Oke. Terima kasih sekali tamu yang luar biasa yang sudah menjamu di acara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan suatu saat bisa kita nanti kalau pandemi sudah hilang, kita bikin talk show ya, Mas Boleh, Willy? Boleh. Dengan senang hati lah. Kalau saya sama Om Bayu dengan senang hati lah. Oke, terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan Anda bisa menyerap, karena acara ini yang utama adalah menginspirasi orang lain agar bisa meniru seperti tamu kita yang paling istimewa. Dan saya BK
Saya Billy Dahfam. Bayu Nugroho. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain Oke. kesempatan. Thank you. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih.